Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 2 ya, untuk tool-tool awal. Oke, biasa kita pertama masuk ke aplikasi, klik kiri 2 kali, lalu setelah masuk akan tampak icon atau layarnya seperti ini ya. Oke, bedanya punya saya udah banyak gambaran di sini. Oke, yang pertama kita adalah di sini bisa new atau bisa langsung Ctrl N. Nah, ini kita pilih standar milimeter, kita create, terus kita buat, kita mau coba buat. Oke, ketika di awal lembar kerja ini kita akan membuat ini sketnya ya. Ini bisa sketch 2 dimensi atau 3D. Kita buat 2 dimensi, pencet huruf S saja, S, terus pilih bidangnya bebas. Setelah itu kita akan melanjutin tentang bagaimana penggunaan fillet. Nah, fillet udah pada tahu lah ya. Misalnya kita rectangle di sini, kita klik kiri sekali, tarik ke kanan bebas, klik kanan oke. Nah, fillet ya, untuk fillet biar nggak tajam, misalnya kita masukin angka, dia ininya 10 filletnya. Nah, udah ini filletnya 10. Nah, oke. Ini adalah cara penggunaan fillet ya, cukup klik kiri sekali, terus ini yang ini sekali, otomatis langsung jadi. Baik, nah kalau di sini kita Ctrl Z ya, Ctrl Z itu kembali. Nah, kalau teks ini ya, untuk masukin teks kita klik kiri. Nah, misalnya nama saya Yasin. Kita klik kiri, tahan atau kita blok. Ini kita masukkan angka 5 misalnya. Kita titik sini terus kita oke. Nah, di sini kita klik kanan oke. Nah, ini kan untuk pembuatan nama, nanti bisa di extrude. Nah, nanti jadi 3D. Kalau ini masih 2 dimensi. Oke, ini untuk teks ya, terus kita Ctrl Z kembali. Kalau poin ini titik aja, titik ini titik, hanya untuk pembuatan garis bantu. Terus dikasih dimensi, pencet huruf D, ini dengan ini. Nah, seperti itu. Kita Ctrl Z ya, kembali. Poin ini titik. Nah, kalau project geometri ini untuk melihatkan garis. Misalnya kita 3D ini ya, rectangle, kita bebas dulu, klik kanan oke, terus kita pencet huruf E. Ya, sebentar, misalnya kita balikan dulu, pencet huruf L itu line ya, kita taruh tengah misalnya. Ini cuma untuk kita tengah lagi, klik kanan oke, terus pencet huruf E, extrude ya. Nah, extrude ini ikonnya yang ini. Nah, kita klik yang ini 10, kita oke. Terus di sini untuk panel box yang di sini, jadi kalau misalnya kawan-kawan ada kesalahan jangan ngulang di sini, kita bisa diedit di sini ya. Ini plusnya dibuka, terus ini klik kanan, klik kiri, habis itu klik kanan, visibility untuk menglihatkan garisnya. Nah, kita pencet huruf E, extrude ya. Nah, ini kita masukkan angka misalnya 20. Bentar. Nah, terus sudah. Nah, terus kita pencet huruf S lagi. S itu sketch ya, S, klik ini. Nah, ini kan garis-garisnya nggak kelihatan ya, nih ini kan nggak kelihatan. Nah, kalau kita project geometri, kita klik bagian ini, otomatis kelihatan semua. Kalau project cut edges, semuanya kena semua sampai sini pinggir-pinggir kiri sini kan, kita bisa lihat bentar tuh sampai sini. Jadi kalau project geometri ini cukup di bidang yang sama, tapi kalau project cut edges sampai di bagian manapun yang bidangnya sama, dia bakal garisnya kelihatan. Jadi garisnya kelihatan itu untuk dia ngepasin garis kita. Jadi kalau kita buat garis di sini tuh, di sini udah ada titikan patokannya, jadi otomatis dia nggak bakal kelebihan gini atau kekurangan gini, jadi pasti otomatis sama dengan garis yang di bawah. Oke, itu cara penggunaan project ini ya, geometri sama cut edges. Ini sama ini nggak perlu. Kita Ctrl Z kembali, Ctrl Z. Oke, kalau ini copy, misalnya ini trim, extend, split, skala, direct, offset, kita masukin circle misalnya, klik kiri, tahan, oke, klik kanan, oke. Nah, misalnya ya kalau move ya tinggal ini
bentar, atau di copy misalnya. Tuh. Di sini kita copy, di sini tek, terus down. Nah, jadi ada dua gitu. Jadi copy bisa di copy atau ini sama ini, terus kita nih, posisinya di mana kita mau copy misalnya. Ini kan harus ada klik ininya dulu ya. Nah tuh, taruh di sini, taruh sini mau di copy. Nah sini kan karena continue. Nah seperti ini. Jadi penggunaannya copy seperti itu. Kalau rotate itu ya untuk memutar ya. Kalau offset itu ya untuk offset, misalnya gini, ini diklik ya, klik kiri tarik, nah ini offset, klik kanan, oke. Terus biasanya dimasukkan dimensi baru untuk jaraknya berapa. Oke, Ctrl Z dulu. Nah kalau misalnya ini circular ini ya untuk memutar, jadi kita harus pilih dulu yang mau kita putar, misalnya ini kan. Nah ini tuh aksis itu maksudnya di lingkaran mana yang mau kita putar. Misalnya ini sumbunya, kita pakai sumbu ini. Nah misalnya di sini ada 5. Nah kita bisa lihat ya, misalnya kita oke. Nah di sini 5, ada 5 lingkaran mengikuti aksis yang ada di sini. Nah lalu sebentar, oke kita lanjutkan di sini ya. Di sini kan tadi sirkular ini untuk memutarkan apa yang kita gambar berdasarkan aksis yang kita pilih, lalu kita masukkan. Kita Ctrl Z misalnya ya. Nah itu kan sudah tahu fungsinya sirkular. Terus kita kalau rectangular pattern ini, nah kita yang pertama harus buat L dulu. L itu line. Line itu untuk aksisnya ya, ke kanan apa ke kiri apa ke kanan. Terus kita pilih icon ini, terus kita klik ini dan klik ini. Terus kita pilih direct ini. Direct itu kita pilih aksisnya. Nah terus jarak antar asnya itu berapa, misalnya 50 atau 100. Nah ini kan 2 jumlahnya yang di copy, misalnya kita buat 4 copy. Kita lihat tuh ya, kelihatan kan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dihitung dari awal sini ya. Terus kita oke. Nah ini jaraknya ini 100 berdasarkan yang tadi. Terus ini kan aksisnya kita buat dulu garisnya. Lalu kalau misalnya penggunaannya mirror bagaimana? Nah kita pencet huruf L dulu line, kita buat garis kembarannya, kita klik kiri sini, terus klik kanan oke. Terus kita mirror. Nah kita klik bagian mana yang mau di mirror. Ini misalnya ini dengan ini. Terus kita mirror line, cari aksisnya. Ini kita kan sudah buat aksisnya. Terus kita apply, terus kita down. Nah ini kan yang kita pilih kan ini dengan ini, otomatis ini dengan ininya copy gitu. Oke. Nah untuk yang di sini oke, kalau ini kan dimensi itu pencet huruf D aja sama. Nah terus masukin ukuran misalnya 70, enter. Nah seperti itu saja. Itu kita Ctrl Z kembali, atau kita klik kiri tahan. Nah habis itu kita delete, klik kiri tahan, kita delete. Nah ya nggak bisa ya, ini karena di copy ya. Ini kita hapus manual saja. Nah udah, kita lanjut aja. Baik, ini dimensi sudah tahu ya. Nah untuk ini apa namanya, garis ini semua yang perlu diketahui hanya cuman ini dengan ini sama ini. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gimana cara penggunaannya? Oke, misalnya kita ada garis kan, buat garis seperti ini. Nah seperti ini ya. Misalnya kita mau, ketika kita ngegambar garis itu cuma sampai sini, klik kanan oke gitu. Mau sampai sini kan tanggung nggak ya, bisa pakai bantuan ini. Nah misalnya kita klik ujungnya ini dengan garis ini, langsung dia nyambung ke ujung sini. Oke. Nah misalnya kita buat L ya, L tuh line, kita buat garis bebas misalnya gini, klik kanan oke. Nah ini mau kita buat sejajar kayak gini, apa kita ukur masing-masing? Nggak usah, kita pakai yang ini aja.